Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung buat saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update baru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas putaran Bitcoin, dan seperti biasa kita bakal mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 979 billion dollar atau naik sekitar 1,11%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 21.000, Ethereum 1.548, BNB 293, XRP 0,38, Cardano 0,33, Dogecoin 0,081, dan Polygon Matic berada di urutan ke-10 dengan harga 0,94 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau. Kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 1%. Dan sisanya itu merahnya juga tipis guys, 0, sekian persen. Jadi secara overall sebenarnya dalam 24 jam terakhir, kita melihat market tidak dalam keadaan yang volatil. Penurunan dan kenaikannya hanya kurang lebih 0, sekian sampai 1%-an saja. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama disampaikan di sini, FTX CEO says he is exploring rebooting the exchange. Jadi, ini adalah sebuah berita yang menurut saya cukup menarik, guys. Di mana CEO baru dari FTX bernama John Ray menyatakan bahwa mereka sekarang sedang merencanakan dan mengupayakan untuk dapat memulai ulang exchange-nya FTX. Sehingga kalau misalnya teman-teman perhatikan, token FTT dalam 24 jam terakhir itu mengalami kenaikan 20-30%, mengikuti berita yang keluar di sini. Dan ini menurut saya adalah sebuah berita yang bisa ditangkap sebagai berita positif atau berita negatif gitu ya guys. Positifnya adalah tentunya kita kemungkinan bakal melihat FTX yang versi baru, kemudian juga kemungkinan dana-dana para users yang kemarin itu tidak bisa di-withdraw, ada kemungkinan kali ini bisa, at least mungkin sebagian bisa kembali di-withdraw. Karena kan berarti kan mulai ulang FTX-nya. Alias uang para users atau dana-dana yang sebelumnya di-freeze, bisa jadi ada kemungkinan bakalan bisa di-withdraw. Walaupun mungkin tidak full ya, tapi at least ya kembali 50%, 60% itu lebih baik lah daripada kalau misalnya kehilangan sama sekali. Ya, negatifnya tentunya adalah apakah ini adalah sebuah jalan yang baik gitu ya, dimana kita melihat bahwa FTX kan sebelumnya sudah melakukan sesuatu yang istilahnya sangat di luar nalar gitu guys. Mereka itu memakai uang para usersnya untuk dipinjamkan ke Alameda dan lain sebagainya. Oke, jadi tidak 1:1. Nah, kalau misalnya nanti banyak investor atau trader baru yang baru masuk dan kemudian kembali tertipu, dan kalau FTX kembali melakukan hal yang sama, ya kasihan juga nanti kalau misalnya ada korban selanjutnya. Jadi mudah-mudahan kalaupun nanti FTX ini bakalan reboot atau misalnya akan dimulai ulang, ya harusnya sistemnya diubah gitu, tidak lagi yang sama dengan yang dilakukan mereka sebelum-sebelumnya ketika CEO-nya masih si SBF. Jadi menurut kalian bagaimana guys? Apakah menurut kalian FTX di reboot itu adalah sebuah berita baik atau berita buruk? Silahkan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Kemudian yang kedua, Bitcoin price corrected, but bulls are positioned to profit in Friday's $580 million Bitcoin options expiry. Jadi kita sekarang sudah berada di hari Jumat lagi guys, dan seperti biasa memang akan ada Bitcoin option expiry. Cuman untuk minggu ini kita akan melihat angka yang cukup besar, 580 juta dolar bakalan expire hari ini. So, untuk teman-teman yang short term trader, sekali lagi ketika ada event-event seperti ini, pastikan kalian aware bahwa biasanya akan ada pergerakan yang cukup zigzag di market, oke? Untuk mungkin bergerak sesuai dengan kemauan para whales gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya short term trade, apalagi yang model-model scalping atau day trading, harus tahu bahwa bisa aja ada kemungkinan manipulasi terjadi hari ini menjelang option expiry gitu. Jadi kalau misalnya stop loss kalian terlalu ketat, ya mungkin kalian harus manage kembali dan evaluasi kembali dan aware bahwa ada resiko akan ada terjadi sedikit volatilitas di hari ini. Oke, jadi itu untuk reminder kalian saja.
Dan pada akhirnya guys, setelah berbulan-bulan kita melihat Bitcoin Fear and Greed Index itu berada di zona merah, antara fear atau extreme fear, dan pada akhirnya kita kali ini bisa melihat Fear and Greed Index kembali berwarna kekuningan guys, alias kita sudah cenderung berada dalam keadaan netral. Baru saja 2-3 minggu yang lalu kita membahas soal ini adalah harusnya sejarah baru di mana kita sudah berbulan-bulan tidak pernah menyentuh yang namanya netral, dan harusnya saya sampaikan pada saat itu tidak lama lagi kita akan kembali melihat Bitcoin mencoba gitu ya untuk kembali ke area netral, dan kali ini kita sudah melakukan hal tersebut. Ini tidak mengherankan tentunya ketika kita melihat Bitcoin naik dari 16.000 ke 21.000 setelah berbulan-bulan kita ranging di sekitaran area 16.000 sampai 18.000 gitu ya. Orang-orang mulai merasa lagi bahwa oke, ini ada harapan nih gitu kan. Tapi tidak jarang juga yang masih percaya bahwa ini adalah hanya sebuah bull trap gitu ya. Kita akan kembali down, membentuk lower low baru, dan baru dari sana kita akan mungkin menemukan bottom bear market, alias mungkin masih saya bisa katakan 70-80% expect bahwa kita akan masih membuat lower low baru, oke, mungkin di angka 12.000, 10.000 sebelum pada akhirnya kita menemukan bottom bear market kali ini, dan dari sana kita baru mungkin akan start lagi building bull cycle-nya. Tapi saya pribadi sih tidak terlalu terpengaruh ya dengan statement-statement atau opini tersebut. Saya sekali lagi guys, tidak akan terlalu peduli apakah kita sudah berada di bottom bear market kali ini atau tidak. Pada intinya saya sudah melakukan dollar cost averaging, dan saya tahu dalam beberapa tahun ke depan harusnya gitu ya, saya yakini Bitcoin akan mencoba untuk kembali mendekati area all time high-nya atau bahkan menembus di atas all time high yang baru. Itu saja yang perlu saya ketahui gitu guys. Apa bedanya kalau saya membeli nanti di 15.000, di 12.000, di 10.000? Kalau ternyata saya tahu misalnya di beberapa tahun ke depan kita akan kembali ke, nggak usah muluk-muluk deh, sampai ke all time high lagi 69.000, itu saya sudah bisa dapatkan cuan 300-400% gitu guys. Jadi itu saja yang perlu saya ketahui. Beda cerita kalau misalnya kita traders ya. Kalau kalian traders apalagi swing trader, ya mungkin harus tahu lah gitu ya, kita secara midterm itu pengen kemana sehingga bisa kalian manfaatkan untuk jadikan setup. Tapi kalau kalian merupakan investor dan kalian memang pengen hold beberapa tahun ke depan, saya rasa kalian tidak harus terlalu peduli gitu ya untuk pergerakan short term atau mid term. Pada intinya kalian harus tahu bahwa long termnya ini bakalan kemana gitu. Oke, jadi itu adalah hal yang menjaga saya secara mental untuk ya terus melakukan dollar cost averaging. Saya tahu dengan dollar cost averaging itu dapat membantu mental saya untuk terjaga agar saya tidak terlalu greedy dan juga fear gitu. Oke, jadi itu yang saya lakukan. Nah, sebelum kita masuk ke chart guys, untuk kalian yang masih mencari platform untuk dapat trading di semua aset kelas, kalian bisa consider Mitrade sebagai salah satunya. Dan kebetulan saya lagi juga mengadakan event baru lagi guys untuk Mitrade. Sebenarnya ini juga udah event yang pernah saya lakukan sebelumnya. Khusus untuk nanti para pendaftar baru gitu ya, para pendaftar baru Mitrade menggunakan link yang ada di kolom description box di bawah. Kemudian kalian deposit minimal $50 dan juga kalian trading aktif selama 1 bulan. Maka masing-masing dari kalian semuanya berhak untuk memenangkan reward sebesar Rp250.000 cash itu dari saya. Itu hadiah langsung ya guys. Catatannya cuma kalian perlu daftar dengan link di kolom description box di bawah, deposit minimal $50 dan kemudian kalian aktif trading selama sebulan. Kalau kalian sudah melakukan hal tersebut, kalian langsung akan mendapatkan hadiah Rp250.000 cash dari saya ke rekening kalian. Jadi kalau misalnya kalian tertarik, langsung aja daftar dengan link di kolom description box di bawah. Dan dengan link Mitrade juga kalian bisa lakukan trading di semua aset kelas, baik di forex, kripto, komoditas, saham, metal, apapun itu kalian bisa lakukan semuanya di sini. So, tunggu apa lagi? Langsung aja klik link yang ada di kolom description box di bawah. Oke, sekarang kita langsung masuk ke chartnya Bitcoin guys, dan saya pengen mulai langsung dari 1 hour chart saja. Nah, untuk sementara guys, kita masih berada di bawah area lower trend line-nya yang sudah kemarin sempat kita bahas gitu ya, yang tentunya akan sangat menentukan pergerakan Bitcoin berikutnya. Nah, indikasi menariknya adalah kita tadi mendapatkan adanya potensial double top itu tercipta di sini guys. 2 kali kita mencoba untuk break di atas trend line-nya, keduanya itu mendapatkan rejection, dan kali ini kita terkoreksi. Nah, jika gitu ya, indikasi pertamanya kan ini adalah double top ya guys, alias ini bisa aja sudah akhir dari koreksi ini dan kemudian kita akan kembali reverse ke bawah. Nah, yang kedua juga, kalau misalnya teman-teman pengen konfirmasi lanjutan lagi,
maka mungkin trendline ini bisa dimanfaatkan. Jika kita kemudian breakdown dari trendline di sini, kemudian retest, maka teman-teman punya dua alasan. Kenapa Bitcoin bisa aja kemudian terkoreksi lagi lebih dalam, minimal menurut saya kalau ini terjadi, kita akan kembali revisit ke sekitaran area 20.300. Oke, kalau pergerakannya cukup impulsif ke bawah, maka kita bisa expect bahwa kita akan membuat lower low baru. Tetapi dengan catatan, kalau misalnya teman-teman yang konservatif, tunggulah dia jebol dari trendline di sini, kemudian retest, ini adalah mungkin peluang untuk short. Gitu ya. Itu yang akan saya lakukan. Tentunya ini bukan financial advice, tapi kalau misalnya teman-teman pengen manfaatkan, mungkin bisa. Tapi tentunya teman-teman harus lakukan analisa sendiri dulu. Kalau misalnya memang yakin, baru ikutan gitu ya. Kalau saya pribadi mungkin akan mencoba untuk mencari short setup jika hal tersebut terjadi. Kenapa? Berarti kan kita punya dua alasan, guys. Pertama, karena ada indikasi double top tercipta di sini. Kedua, kita juga mendapatkan ada breakdown dari trendline yang menurut saya cukup alasannya untuk mencari setup untuk short dan menargetkan minimal ke sekitaran area 20.300-an. Tetapi kalau misalnya kita tidak mampu untuk jebol di bawah area tersebut dan justru kita naik lagi dan menjebol di atas trendline di sini, maka untuk short saya mungkin akan tiadakan dulu. Saya tidak mencari peluang untuk short dulu dari sini. Tidak juga long. Kenapa? Karena dari sini menurut saya RR-nya tidak akan memadai untuk long. Kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman perhatikan, ketika kita long di sini, naik sedikit, kita sudah akan ketemu dengan area resistance terakhir di sini. Oke, jadi secara risk and reward itu mungkin tidak akan terlalu memadai. Kalau misalnya pengen long pun, sekali lagi, salah satu dari dua skenario ini harus saya lihat terjadi. Antara pertama kita akan membuat koreksi lebih dalam terlebih dahulu menuju ke area Fibo yang kemarin kita sudah sempat bahas antara 0,382, 0,5 atau bahkan golden pocketnya di sekitaran area di sini. Baru kita akan start lagi building long setup. Atau kalau kita mampu jebol di atas upper trend line-nya di sini dan kemudian consolidate, ini baru mungkin bisa saya jadikan kembali sebagai long setup. Tapi sebelum hal tersebut terjadi, saya lebih prefer untuk mencari short setup. Tapi pun itu kalau dikasih konfirmasinya berupa dua hal yang tadi saya sampaikan. Kita jebol di bawah area ini, kemudian kita lebih baik lagi konsolidasi atau melakukan retest ke atas. Dan itu mungkin bisa saya jadikan sebagai peluang untuk short. Oke? So, saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini, guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.